Mencuri 2 miliar dolar Amerika Serikat. Biarkan jatuh hingga ketinggian 10.000 meter. Kemudian mereka berdua menghadap kamera pengintai bersama. Memprovokasi para penjaga. Kemudian mereka berlari ke bagian belakang kabin. Melompat keluar dari pesawat. Akselerasi dengan segala cara. Foley akan mencuri 2 miliar dolar AS. Saat perampok menangkapnya, keduanya mengeluarkan pisaunya. Potong gesper uang tunai. Dapat lulus merampok 2 miliar USD. Hal itu, orang ini melayang di udara. Selesai, perampok itu menundukkan kepalanya. Terbang lurus menembus hujan uang. Hingga kedalaman 1.400 meter. Terbang ke Meksiko. Lalu buka payungnya. Hilang segera. Sekaligus. Uang jatuh. Kemenelan terletak di sebelah lubang walet. Semua orang melihat. Bersaing untuk mendapatkan uang kertas. Tapi FBI tidak bisa mempercayainya. Terlalu banyak masalah. Mencuri 2 miliar USD. Hanya untuk bersenang-senang. Lalu para perampok mengejar stimulasi yang lebih intens. Ia mengendarai Saimo kecil di depan umum. Masuk ke gedung keuangan. Mencapai atap 101. Mereka meraih berlian. Bernilai 100 juta dolar dalamnya. Dan dengan 1.000 karat berlian. Lalu si perampok terjun payung di udara. Dan berikan berlian itu kepada orang miskin. Saat FBI bingung tak tahu harus buat apa. Agen magang FBI Luke. Tiba-tiba ada penemuan besar. Lucas menyimpulkan bahwa para perampok itu sedang mengejar suatu prestasi, yaitu 8 ujian Ozaki. Ini adalah atlet ekstrim Jepang Ozaki Ono. Dengan rasa hormat pada alam, 8 tes olahraga ekstrim ditunjukkan. Tapi bahkan dengan atlet terbaik, yang sering ambil risiko, pun bilang selama sisa hidupku, aku hanya bisa menyelesaikan 1 ujian. Bahkan diri Ozaki juga tewas di ujian ketiga. Tapi para perampok itu sudah menyelesaikan 3 ujian. Bangkitnya kekuatan di Afrika. Kelahiran surga di Gunung Everest. Kebangkitan bumi di Gua Walet, Meksiko. Dan sekarang para perampok sudah selesai. Semua tantangan. Berhasil mencuri sejumlah besar uang kertas besar dari bank. Kemudian mengambil uang itu untuk membantu orang miskin. Lalu Luke belajar bahwa hiu putih besar di terumbu luar. Ombak raksasa datang setiap 100 tahun sekali. Akhirnya, dia datang dengan kesimpulan. Para perampok akan pergi ke terumbu Great White Shark. Untuk selesaikan tes keempat dari 8 ujian Ozaki. Makhluk air. Sebenarnya, begitu Lucas tiba pada hari yang hiu putih besar di terumbu luar. Mereka bertemu. Bajak laut selancar. Melihat situasi ini, Lucas membuat keputusan cepat. Dia menyamar sebagai atlet ekstrim yang naiki ombak dengan papan selancar. Mengejar gelombang liar level 8 dengan para perampok. Berkat ini, dia lebih baik mati daripada mengakui kekalahan. Luke berhasil naik ke kapal pesiar oleh para perampok. Kemudian dia tahu, semua orang yang sedang duduk. Apakah bos besar di dunia olahraga ekstrim? Yang bos terbesarnya adalah pemimpin bandit Body. Sampai Luke mengenal Body dan yang lainnya. Dia bilang tujuan sebenarnya. Aku ingin bergabung dengan kalian dalam tantang Ozaki Hachiathlon. Tapi Body sangat berhati-hati. Dia tidak setuju dengan Luke. Sebaliknya, dia pukuli Luke. Pukulannya jatuh berturut-turut. Dia ingin menggunakan trik ini untuk mengkonfirmasi bahwa apakah Luke layak untuk bergabung dengan timnya. 2 orang lewat. Setelah dipukuli hingga hampir mati, Body dan Luke berbaik lagi. Dia bahkan mengundang Luke
bersama-sama menantang yang kelima dari 8 ujian Ozaki. Itulah terbang dari tebing. Ini sebuah tantangan. Dan juga yang kelima dari 8 tantangan Ozaki. Angin abadi. Batu yang dilempar dari puncak gunung. Dan mendarat hanya dalam 6 detik. Namun, Luke dan yang lainnya mengenakan jas. Terlihat seperti elang. Dengan kecepatan 200 km per jam. Mereka melewati lereng gunung. Melewati ngarai Wallenstad. Keempat mereka pergi sampai akhir jalan. Pada saat-saat terakhir sebelum mendarat, mereka berhasil membuka parasut. Tepatnya 4 orang. Mereka bos besar di dunia olahraga ekstrim. Untuk mengejar rangsangan yang lebih intens, mereka kembali dan pergi ke pegunungan Alpen tertutup salju. Inilah tantangan ke-6 dari 8 tantangan Ozaki. Menyatukan balok es. Luke adalah orang pertama yang memakai kacamata ski. Dia meluncur sepanjang jalan. Percepat dan luncur ke bawah tebing. 3 rekan tim lainnya melakukan misi mereka, yaitu ikuti Luke. Mereka berempat meluncur bergiliran sangat cepat. Dan mereka harus tetap temukan jalan yang tepat dalam proses meluncur ke bawah. Tapi baru setengah perjalanan tantangan, mereka berempat tiba-tiba mengerem. Berhenti di puncak tebing. Mereka melihat punggung bukit di bawah tebing. Itu tidak cocok untuk melanjutkan tantangannya. Dia pikir tantangannya telah gagal. Ketika harus mengirim orang untuk membantu, Luke pikir mereka dapat menyelesaikan tantangan. Jadi memimpin mereka langsung ke dasar jurang. Rekan satu tim bertindak tegas. Tanpa diduga luncur keluar dari tebing setelah kata Luke. Siapa sangka, lereng gunung salju semakin curam. Tapi sekarang, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Rekan satu timnya saat bersandar ke satu sisi pada skateboard, tidak sengaja jatuh dari tebing dan mati di tempat. Melihat situasi ini, Luke menyalahkan dirinya. Pikir itu karena niatnya. Jadi rekan setimnya meninggal. Tapi Kapten Body menghibur Luke. Rutemu. Dari kali kedua, dia sudah bertindak. Inilah jalannya. Bukan kesalahanmu. Luke tidak mengerti sampai saat itu. Body dan lain-lain bersumpah untuk menantang Ozaki. Hanya untuk membuat orang perhatikan perlindungan lingkungan. Tapi kemudian Body menyadari, perhatian Ozaki Hachicho saja tidak cukup. Perlu sedikit lagi gerakan. Kemudian Body suruh Luke, perhatikan tambang emas. Tambang emas ini telah dieksploitasi selama hampir 20 tahun. Dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Body ingin meledakkan tambang emas itu. Kirim tambang emas kembali ke bumi. Jadi dia minta kedua rekan satu timnya, letakkan dinamit di puncak gunung. Tunggu rekan tim untuk terjun payung. Body, keluarkan detonatornya. Tapi saat dia sudah siap, ketika bahan peledak dinyalakan, Luke mengangkat senjatanya ke Body. Jadi dia langsung mengejarnya. Bersiap untuk menembak Body. Aku dari FBI. Luke ingin Body. Biarkan dia pergi begitu aja. Tapi Body terlalu ganas. Demi impian dan keyakinannya, dia abaikan saja Lucas. Dan tekan tombolnya. Meledakkan TNT dengan keras. Tambang emas itu langsung meledak. Body langsung naik ke motor. Terjun ke bawah. Kemudian FBI memerintahkan pada Lucas untuk bawa Body dan saudara-saudaranya ke pengadilan. Yang Lucas tahu, Body sedang menuju ke Venezuela. Kemudian berakhir di Angel Falls. Tantangan ketujuh. Itulah penguasa kehidupan. Jadi dia langsung mengejarnya. Bersiaplah untuk menangkap Body. Kemudian Luke pergi ke Angel Falls. 1000 meter di atas tebing curam. 3 harimau sedang perlahan bergerak ke atas.
Seluruh tubuhnya tidak dilindungi. Hanya bisa mengandalkan kekuatan jari tangan dan kaki. Dan otot seluruh tubuh. Untuk mendaki air terjun. Setinggi 979 meter. Jika secara tidak sengaja menginjak kehampaan, mereka akan jatuh ke jurang. Mati di tempat. Tantangan ke-8. Tantangan ke-7. Adalah penguasa kehidupan. Itu berarti mereka harus mendaki dengan tangan kosong. Tebingnya 90 derajat vertikal. Tapi saat ketiga mereka mendaki, salah satu di antara mereka, karena butuh banyak tenaga, buat hidupnya menggantung antara jurang mati atau hidup. Dia hanya bisa gunakan satu tangan di udara. Berkali-kali mencoba menyelamatkan diri. Semua orang tahu itu tidak baik. Dia menggunakan semua kekuatan fisiknya. Akhirnya, jatuh ke dalam jurang. Lihat itu. FBI Luke harus terus ke atas agar tangkap si perampok Body. Tapi tepat setelah Luke naik ke puncak gunung, dia hendak membuka mulutnya, membujuk Body untuk menyerah. Siapa sangka Body tiba-tiba menutup matanya. Body, jangan. Lukas kira keduanya tidak bisa bertahan hidup. Tapi saat jatuh ke air, keduanya didorong keluar aliran air karena sungai berarus deras. Dia mencari Luke. Saat ini dia bangun. Body menggunakan tindakan untuk menjelaskan arti sebenarnya dari 8 tantangan Ozaki. Itu adalah kepercayaan mutlak pada rekan satu tim. Lalu berenang ke pantai bersama Luke. Dia akhirnya mengerti. Meskipun Luke, agen FBI sudah menangkapnya. Tapi Body tidak pernah peduli. Sebaliknya karena kecintaan yang sama terhadap olahraga ekstrim, Body menganggapnya sebagai seorang rekan yang dia dapat mempercayakan hidupnya. Namun, kini Body hilang tanpa jejak. Luke berspekulasi. Body sedang selesaikan Ozaki ke-8. Yaitu makhluk bawah air. Jika ingin menyelesaikan tantangan ini, harus ada gelombang kemarahan level 9. Tapi pikirkan sejenak. Hanya Laut Cortez yang ada gelombang level 9. Jadi Luke bergegas ke helikopter, terbang ke Laut Cortez. Saat melihat ke bawah dari pesawat, ia melihat Body sendirian, yang mengemudi perahu nelayan, menuju ombak besar. Luke tahu jelas, dalam cuaca buruk seperti itu, jika tak membawa peralatan penyelamatan, untuk menaklukkan gelombang level 9, itu seperti cari cara untuk mati. Jadi dia bergegas mencari Body. Panjang gelombang ini setidaknya 100 meter. Selama Anda pergi, Anda tidak bisa hidup kembali. Body, tidakkah kamu temukannya indah? Ini jalanku. Aku harus menyelesaikannya. Dengarkan Body berbicara tentang penyelesaian 8 tantangan Ozaki. Tanpa menyesal mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya sekali. Luke berjuang. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah menangkap Body. Untuk motivasi mereka berdua, lalu Luke memanjat dengan tali. Kembali ke helikopternya. Body mengambil mesin kapal penangkap ikan. Pergi secepat mungkin. Kemudian dia membawa papan selancar. Saat badai, menuju ke ombak besar. Saat temui ombaknya level 9. Kepala muncul. Siluet Body. Dia benar-benar terkubur di bawah laut. Tidak pernah kembali. Dan Luke mengetahuinya dengan sangat baik. Dia kembali ke alam dengan olahraga ekstrim. Ini tempat terbaik untuk Body. Tapi harus bilang, bahkan jika mimpi itu bagus, itu bukan kejahatan. Saya dengan tulus mengingatkan semua orang. Hargai hidup ini. Jauhi olahraga-olahraga ekstrim.